Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur bahwa hari ini weekend ya, Tuhan tolong kita. Tidak terasa minggu kedua di bulan Juni ya, hari terakhir ini. Besok sudah masuk ke minggu ketiga. Wah, luar biasa. Tuhan menyertai kita dari hari ke hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-93. Perikopnya Tuhan Raja yang kekal. Ya, kita akan baca bersama-sama. Ya, Tuhan Raja yang kekal, Mazmur pasal 93. Bapak Ibu yang di rumah juga membaca Alkitab ya, dan kita bersama-sama merenungkannya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu ya untuk sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana ya kehebatan Allah. Ya, Dia adalah dikatakan Raja yang kekal. Jadi berbicara tentang raja, berbicara tentang kuasa, berbicara tentang pemimpin, kehebatan ya. Dan Tuhan adalah Raja yang kekal. Ya, digambarkan di sini ya raja yang duduk di tahta dengan pakaian, dengan mahkota, dengan kebesaran, dengan hal yang luar biasa, mengagumkan, dan melihat kembali bagaimana karya Allah yang luar biasa. Ya, dikatakan Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Jadi Tuhan tidak pernah tidak ada, Dia selalu ada, Alfa dan Omega. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan ya. Tuhan kecil ya. Kalau ada yang menganggap ada Tuhan-Tuhan banyak, enggak ada apa-apanya. Hanya satu Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia menciptakan manusia, sehingga manusia yang diciptakan ini adalah ciptaan yang istimewa, yang khusus, dan dirancang Allah ya, segambar dan serupa dengan Dia, dan untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang perkasa ya, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dia Raja, Dia memimpin, Dia mengatur segalanya. Raja, jadi semua harus tunduk kepada Raja. Semua harus tunduk. Kalau kita melihat tradisi di keraton ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat televisi, lihat YouTube, itu ada tradisi di keraton bagaimana abdi dalam ketika masuk ke dalam istana keraton dan menghadap raja di tahtanya itu, maka ya abdi dalam itu berjalan tidak tegak begini ya, tapi menunduk, jongkok ya, kemudian pelan-pelan ya merendahkan diri ya namanya ya. Jadi merendahkan diri, abdi dalam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sultan ya, dengan raja. Jadi dia abdi dalam akan merendahkan, dia sadar. Abdi dalam sadar sekali siapa dirinya. Ya, dia hanya mengabdi. Maka abdi dalam hanya mengabdi. Jadi dia akan merangkak. Nah, setelah menghadap dia bicara, setelah selesai bicara dia pulang, nggak boleh ya membalikkan dirinya untuk menunjukkan punggungnya ya kepada raja. Dia harus mundur lagi dengan teratur, pelan, hormat.
Jadi kita lihat bagaimana abdi dalam itu melihat ya sultan, melihat raja adalah pribadi yang harus dihormati, yang harus ya disanjung karena dia memang raja yang berkuasa, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Allah kita yang berkuasa yang menciptakan segalanya, jika abdi dalam kepada sultan saja bisa menyembah seperti itu, lebih lagi kita semua umat manusia harus menyembah Allah. Jadi semua orang harus tunduk kepada Tuhan. Amin. Tunduk kepada Tuhan. Jadi dalam perjalanan hidup kita ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang adalah Raja. Ya, Raja yang berkuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, jadi kalau orang tidak menghormati Raja, tidak menyadari keadaan raja, tidak mengerti tentang kedudukan raja, ya maka orang ini akan semena-mena, ya tidak mengikuti aturan. Tapi kalau orang tahu bagaimana menghadap seorang raja, ya maka dia pasti takut akan Allah daripada dia. Jadi dia menyadari. Jadi begini Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak menerima atau tidak menyadari, tidak sadar bahwa Tuhan itu adalah Raja yang berkuasa. Ya, kelihatan dari kehidupan hari lepas hari tidak menyembah Allah, tidak takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, digambarkan bagaimana kedahsyatan Allah itu. Jadi, Sang Pemazmur mencoba membawa kita, misalnya kita pergi ke sungai atau ke laut, ya, yang ada ombaknya. Coba saudara, Bapak Ibu, kalau pas ombak besar, ombaknya deras menghantam, suaranya dahsyat, ya. Dan dikatakan apa? Ya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu yang di rumah ada waktu, ya rekreasi ke pantai, tapi jangan dekat-dekat ya, ada ombak besar terlalu dekat nanti ditelan kita ya. Lihat dari jauh suaranya yang bergerumbus, wow. Wah, itu belum ada apa-apanya. Ya, itu mungkin baru jari kelingking Tuhan aja yang goyang-goyangkan laut itu. Terus baru gitu aja. Jadi dahsyat. Ya, ada ayat firman Tuhan berkatakan Tuhan menggoncang ya, menginikan laut ya. Ketika Tuhan putar itu laut ya bergoncang semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Adakah kita selalu menyadari bahwa Tuhan itu hebat? Adakah kita selalu menyadari bahwa Dia lebih hebat daripada apapun yang ada di bumi ini? Nah, dengan jujur kita bisa berkata, tidak selalu kita menyadari. Dan ada banyak orang yang tidak menyadari. Terbukti ketika mengalami pergumulan, ya membutuhkan pertolongan, dia tidak datang kepada Tuhan, dia minta pertolongan kepada yang lain. Berarti dia tidak melihat, padahal Tuhan yang punya kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, ada juga orang-orang Kristen ketika bergumul, ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami kesulitan, bukan datang kepada Tuhan minta pertolongan, bukan datang kepada Raja yang berkuasa itu untuk minta pertolongan, malah pergi ke tempat lain. Nah, ironisnya bukan? Nah, padahal Tuhan itu berkuasa. Nah, persoalannya di mana? Pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi kita perlu mengenal sungguh-sungguh siapa Allah kita. Ya, kita harus mengenal Dia. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Dia, maka hubungan kita dengan Dia, dengan Allah pasti akrab. Kita mau menempel dengan Dia. Ya, bagaimana mungkin kita meminta pertolongan kepada yang lain sementara kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, yang dahsyat. Dia Raja, Dia berkuasa atas segalanya. Mengapa kita meminta pertolongan kepada yang lain? Jadi ada orang percaya dan mengatakan dirinya sebagai orang percaya, tetapi setiap ada masalah dia tidak datang kepada Tuhan, dia tidak berdoa, maka diragukan pengenalannya akan Tuhan. Ya, banyak kekristenan kalau mau jujur kita melihat masih pergi dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih menggunakan ya magic, masih ke perdukunan, masih ke paranormal. Loh,
Padahal Tuhan itu loh yang berkuasa, Tuhan adalah Raja, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kehebatan Tuhan yang lebih hebat dari segala sesuatu yang ada. Oh, mungkin kita melihat, wah, pergumulan saya hebat. Oh, Tuhan jauh lebih hebat. Artinya Tuhan bisa menolong pergumulan kita. Amin. Penyakit kita ini hebat, COVID ini hebat. Oh, tidak ada apa-apanya. Tuhan kita jauh lebih hebat daripada virus COVID-19. Tidak ada apa-apanya. Itu memang Tuhan izinkan terjadi. Semua yang ada di muka bumi ini yang terjadi atas seizin Tuhan. Sebab Dia Raja. Dia yang menentukan semuanya. Dia yang merintahkan semuanya. Dia yang mengendalikan semuanya. Dia yang berkuasa. Ya, Tuhan kita yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita, Dia berkuasa. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dan dikatakan ayat 5, peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Ya, untuk sepanjang masa peraturan Allah iya dan amin. Untuk sepanjang masa firman Allah iya dan amin. Untuk sepanjang masa kekuasaan Allah iya dan amin. Untuk sepanjang masa kebaikan Tuhan iya dan amin. Untuk sepanjang masa kasih-Nya iya dan amin. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, ya. Janjinya iya dan amin. Firman-Nya tergenapi, peraturannya iya dan amin. Yang melanggar peraturannya kena sanksi iya dan amin. Ya, peraturan itu nggak bisa dikondisikan. Oh, gara-gara begini maklumlah. Oh, nggak bisa. Peraturan itu tegas iya dan amin. Yang setia kepada Tuhan, yang melakukan firman Allah, diberkati. Tapi yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, dikutuk. Ya, artinya apa? Akan mengalami hukuman. Ya, yang tidak menyembah Allah akan masuk neraka. Yang tidak berseru di dalam nama Yesus akan masuk neraka. Karena tidak datang kepada Tuhan. Yang menentukan siapa? Kan Tuhan, Raja. Jadi kita mengerti apa arti Raja. Dan Raja ini adalah Raja yang adil. Raja yang berkuasa ini, yang kekal ini adalah Raja yang penuh hikmat. Jadi keputusannya tidak ada yang keliru. Ketetapannya tidak ada yang keliru. Sebab Dia adalah kebenaran itu sendiri. Berarti ketidakbenaran tidak ada di dalam dirinya. Jadi apapun yang diizinkan terjadi di muka bumi ini atas kebenaran dirinya. Jadi itu baik, itu benar, dan itu keputusannya. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Menarik Bapak Ibu Saudara, jika kita mengerti bahwa Tuhan kita ini Raja yang berdaulat, yang berkuasa. Dia memberi yang terbaik. Ya, Dia tidak pernah membatalkan rancangannya, tidak pernah membatalkan janjinya, tidak pernah membatalkan kasih-Nya. Tetapi ketika kita dalam titik tertentu mungkin mengalami masa-masa sukar dalam hidup ini menjadi ujian. Mana kebaikan-Mu Tuhan? Tuhan baik. Amin. Dan lihat firman Tuhan berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi, saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, saya orang percaya. Tetapi kenapa peristiwa yang kualami seperti ini Tuhan? Ya, saat kita mengalami peristiwa yang sukar itu memang tidak gampang. Secara manusia kita bisa mengeluh. Tetapi ada maksud Tuhan. Ya, yang hari ini kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan harus terjadi seperti ini? Kenapa COVID terlalu panjang? Kita nggak mengerti. Tetapi pada akhirnya saya percaya, ya, di penghujung sana setelah kita lewati semua, kita ngerti, kita sadar, oh ini maksud Tuhan bagi saya. Ini maksud Tuhan bagi bangsa saya. Ini maksud Tuhan bagi dunia ini. Ini maksud Tuhan. Kita pasti mengerti. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur, percayalah. Ya, Dia Tuhan kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia bertahta di atas
segalanya. Dia bertahta di kerajaan surga dan tahtanya kekal. Tidak akan tergoncangkan dan tidak ada satu kuasa yang bisa menggoncangkannya. Sebab dialah sang pemilik segalanya. Dia yang mengatur, dia yang mengendalikan, ya, dia yang memelihara kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia berdaulat atas ciptaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya menolong kita untuk mengerti bagaimana cara hidup yang benar di hadapan Raja yang kekal itu. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan cara yang tepat ya di hadapan Sang Pencipta itu. Dia Raja. Jadi berilah hormat kepada Raja. Ya, takutlah akan Raja. Artinya kita sungguh hormat, setia ya kepada Raja dan tunduklah kepada Raja. Ya, tunduklah kepada Raja. Nah, maka Raja akan berkenan kepada kita. Raja akan mengasihi kita. Raja akan memberkati kita. Raja akan memberi yang terbaik bagi kita. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Shalom.